Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika esensi tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila 1. Awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada bulan November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada tanggal 30 September 1965 muncul gerakan dari PKI, yakni Gerakan 30 September PKI yang diketuai oleh PKI dan ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Yang kedua, pada masa Orde Baru, Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme dan kapitalisme. Reformasi pada tahun 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Lalu, di sini ada esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi, yaitu hubungan Pancasila dan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai stats fundamental norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, yang selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini, dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Dan aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pengantar 2, yaitu tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa, yang kedua melindungi segenap tumpah darah, yang ketiga memajukan kesejahteraan umum, yang keempat mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang kelima ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan, yaitu yang pertama, masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. Yang ketiga, munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. Dan yang keempat, sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama, kebijakan hukum dan politik hukum harus
tetap menjaga keutuhan bangsa baik secara ideologis maupun secara teritorial, dan didasarkan upaya pembangunan demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Yang kedua, kebijakan umum dan politik hukum harus didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan didasarkan pada prinsip toleransi beragama dan berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, di sini ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Selanjutnya, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, di sini Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. Dan selanjutnya, Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.